sebagai bagian dari usaha untuk merawat Danau Toba. Oleh karena itu jangan kita biarkan hanya pemerintah kita sendirian, tapi kita secara pribadi, secara keluarga, baik kita yang ada di Wonopasoagit maupun di perantauan, sebagai wujud nyata kita menghormati Tuhan Allah Pencipta yang menciptakan segala sesuatunya sungguh amat baik. Itu nampak dengan mencintai dan merawat alam yang Tuhan cintai dan ciptakan. Bapak Ibu saudara-saudara penonton setia di channel Palito Namemet. 4 bahaya yang mengancam penduduk Tapanuli Raya, Tanah Batak. Hal ini akan menjadi pergumulan kita bersama di Tanah Batak, Tapanuli Raya. 4 isu besar yang sudah lama merusak kehidupan warga di Tapanuli kini kian semakin merajalela di tengah-tengah warga yang memasuki sendi-sendi golongan dan usia penduduk Tapanuli. Terima kasih banyak Amang. Benar bahwa HKBP telah mengumumkan, telah mendeklarasikan langkah-langkah di tahun transformasi ini untuk mentransformasikan Tapanuli Raya, di mana kita seperti kita ketahui bersama bahwa kita sedang bergumul dengan maraknya penggunaan narkoba di tengah-tengah masyarakat Tapanuli Raya yang menjadi penyakit dari masyarakat yang merusak kehidupan masyarakat banyak. Demikian juga dengan praktek-praktek judi, baik itu judi konvensional maupun judi online. Apalagi judi online ini sama seperti narkoba ini sangat-sangat merusak kehidupan masyarakat, merusak masa depan generasi muda kita, dan merusak kehidupan ekonomi keluarga, kesejahteraan keluarga. Karena dengan judi ini orang cenderung hidup di dalam mimpi, bermimpi akan menang, mimpi akan mendapatkan mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang cepat. Jadi ini adalah penyakit yang harus kita berantas dari tengah-tengah masyarakat. Berikut Pak. Kemudian yang ketiga yaitu penyakit masyarakat human trafficking. Jadi human trafficking itu penyalahgunaan tubuh manusia dengan memperjualbelikan tubuh manusia, dengan merusak kehidupan manusia dengan praktek-praktek baik itu berupa bisnis atau apapun motivasi. Orang memperjualbelikan tubuh manusia ini adalah tantangan yang berat yang harus kita hadapi. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, sebagaimana kita rasakan sekarang ini banyak bencana alam terjadi. Betul Pak, bencana alam di mana-mana terjadi di Tapanuli Raya ini. Dan kita sinyalir ini adalah termasuk human error karena memang sudah merusak alam, merusak hutan, merusak gunung, merusak sungai, sehingga ekosistem itu juga rusak. Jadi kita mengalami banyak bencana alam. Nah, inilah yang keempat isu ini akan dihadapi oleh HKBP. Tuhan dengan Danau Toba, kita menaruh rasa hormat kepada Tuhan Allah Sang Pencipta dengan merawat Danau Toba yang Tuhan cintai. Sebagai pengusaha, hotel, angkutan, pedagang, dan yang lain, biarlah Bapak Ibu menaruh rasa hormat kepada Tuhan Allah Sang Pencipta dengan merawat danau yang Tuhan cintai dan menciptakannya amat baik. Empat bahaya yang mengancam penduduk Tapanuli Raya, Tanah Batak. Apa saja keempat isu yang merusak tatanan hidup kita di Tapanuli? Tidak saja hanya di Tapanuli, tetapi justru seluruh dunia. Penyakit ini sudah hinggap di mana-mana. Yakni, yang pertama, narkoba. Narkoba adalah musuh yang telah banyak menghancurkan masa depan manusia, terutama kalangan pemuda di Indonesia. Penggunaan narkoba semakin meningkat. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional, sekitar 3,6 juta orang penduduk Indonesia terjerat dalam jaringan dan penggunaan narkoba. Mari selamatkan warga Tanah Batak dari ancaman narkoba. Mari selamatkan generasi muda Tanah Batak dari jerat narkoba. Kedua,
Judi. Judi, praktik perjudian kian marak di mana-mana. Judi dapat merusak moralitas dan finansial keluarga. Telah banyak anak-anak dalam keluarga yang menderita akibat judi. Finansial keluarga terseok-seok oleh karena korban judi. Hutang semakin menumpuk, barang-barang habis tersita dan tergadai. Ketiga, perdagangan manusia atau human trafficking. Kegiatan ini di Indonesia masih tetap berjalan dan semakin luas. Keempat, pengerusakan lingkungan. Pengerusakan alam semakin mengancam dunia dan Indonesia adalah salah satu negara yang paling terdampak. Di Tapanuli Raya, Tanah Batak, kita sudah sangat merasakan dampak pengerusakan lingkungan, terutama hutan. Ketika hujan turun, hati kita sudah mengalami ketakutan. Bahkan di beberapa wilayah di Tapanuli, penyakit trauma muncul ketika hujan deras turun. Mari kita bersama-sama merawat lingkungan, mengelola bumi dengan bertanggung jawab, tidak hanya untuk kita, tetapi untuk generasi kita mendatang. Terima kasih banyak Amang. Benar bahwa HKBP telah mengumumkan, telah mendeklarasikan langkah-langkah di tahun transformasi ini untuk mentransformasikan Tapanuli Raya, di mana kita seperti kita ketahui bersama bahwa kita sedang bergumul dengan maraknya penggunaan narkoba di tengah-tengah masyarakat Tapanuli Raya yang menjadi penyakit dari masyarakat yang merusak kehidupan masyarakat banyak. Demikian juga dengan praktek-praktek judi, baik itu judi konvensional maupun judi online. Apalagi judi online ini sama seperti narkoba ini sangat-sangat merusak kehidupan masyarakat, merusak masa depan generasi muda kita, dan merusak kehidupan ekonomi keluarga, kesejahteraan keluarga. Karena dengan judi ini orang cenderung hidup di dalam mimpi, bermimpi akan menang, mimpi akan mendapatkan mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang cepat. Jadi ini adalah penyakit yang harus kita berantas dari tengah-tengah masyarakat. Berikut Pak. Kemudian yang ketiga yaitu penyakit masyarakat human trafficking. Jadi human trafficking itu penyalahgunaan tubuh manusia dengan memperjualbelikan tubuh manusia, dengan merusak kehidupan manusia dengan praktek-praktek baik itu berupa bisnis atau apapun motivasi orang memperjualbelikan tubuh manusia. Ini adalah tantangan yang berat yang harus kita hadapi. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, sebagaimana kita rasakan sekarang ini banyak bencana alam terjadi. Betul Pak, bencana alam di mana-mana terjadi di Tapanuli Raya ini. Dan kita sinyalir ini adalah termasuk human error karena memang sudah merusak alam, merusak hutan, merusak gunung, merusak sungai, sehingga ekosistem itu juga rusak. Jadi kita mengalami banyak bencana alam. Inilah yang keempat, isu ini akan dihadapi oleh HKBP. Tuhan dengan Danau Toba, kita menaruh rasa hormat kepada Tuhan Allah Sang Pencipta dengan merawat Danau Toba yang Tuhan cintai. Sebagai pengusaha, hotel, angkutan, pedagang, dan yang lain, biarlah Bapak Ibu menaruh rasa hormat kepada Tuhan Allah Sang Pencipta dengan merawat danau yang Tuhan cintai dan menciptakannya amat baik. Untuk ini HKBP Peduli Tanah Batak adalah gerakan yang harus kita wujudkan untuk melawan ancaman ini. Mari kita ikut ambil bagian untuk membentengi warga Tapanuli dari ancaman ini, terkhusus bagi remaja dan pemuda. Saatnya kita bangkit, tidak hanya dengan slogan, tetapi dengan perbuatan nyata. Lindungi bumi, bentengi keluarga, lawan narkoba, judi, human trafficking, dan pengerusakan alam. Untuk ini, ikuti dan hadiri gerakan bersama Peduli Tanah Batak. Doa bersama yang akan diadakan
di Stadion Tarutung pada hari Rabu 16 April 2025 pada pukul 14. Khotbah akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Victor Tinambunan, Pengurus KBP, bersama pimpinan lainnya, Sekretaris Jenderal dan ketiga kepala departemen KBP, juga para tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan gereja dan seluruh masyarakat. Mari peduli Tanah Batak. Kita kembali kepada pesan firman Tuhan yang menciptakan bumi ini, yang termasuk di dalamnya Danau Toba yang pada awalnya sungguh amat baik. Tugas kita lah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk seirama dengan Tuhan, memperlakukannya secara baik. Kita bersyukur bahwa pemerintah Kabupaten Samosir menjadi alat perpanjangan Tuhan. Dan dari media kita mendengar bahwa sejak 2022 sampai 2023 pemerintah Kabupaten Samosir telah menertibkan lebih dari 1000 KJA dan KJT sebagai bagian dari usaha untuk merawat Danau Toba. Oleh karena itu jangan kita biarkan hanya pemerintah kita sendirian, tapi kita secara pribadi, secara keluarga, baik kita yang ada di Wonopasoagit maupun di perantauan, sebagai wujud nyata kita menghormati Tuhan Allah, Pencipta yang menciptakan segala sesuatunya sungguh amat baik. Itu nampak dengan mencintai dan merawat alam yang Tuhan cintai dan cipta. Secara pribadi, secara keluarga Bapak Ibu, biarlah kita yang bersentuhan dengan Danau Toba, kita menaruh rasa hormat kepada Tuhan Allah Sang Pencipta dengan merawat Danau Toba yang Tuhan cintai. Sebagai pengusaha, hotel, angkutan, pedagang, dan yang lain, biarlah Bapak Ibu menaruh rasa hormat kepada Tuhan Allah Sang Pencipta dengan merawat danau yang Tuhan cintai dan menciptakannya amat baik.